Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita ya. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional kayak gitu ya. Kemarin kita udah membahas pertidaksamaan rasional, sekarang yang irasionalnya. Baiklah, langsung saja. Pertidaksamaan irasional. Apa sih maksudnya dari pertidaksamaan irasional? Jadi pertidaksamaan irasional itu berarti pertidaksamaan yang bukan rasional ya. Kalau pertidaksamaan rasional sendiri kan itu berarti pertidaksamaan pecahan ya, yang bisa atau pertidaksamaan yang bisa diubah ke dalam bentuk A per B kayak gitu kan. Nah, kalau irasional, nah berarti kebalikannya. Kalau kemarin rasional bisa dibentuk ke dalam A per B, nah sekarang irasional berarti tidak bisa dibentuk ke dalam A per B. Nah, kayak gitu ya. Ke dalam bentuk pecahan itu nggak bisa. Nah, jadi bisanya ini cirinya itu ya. Nah, atau dalam kata lain, pengertiannya itu pertidaksamaan yang unsur-unsur pembentuknya itu berada di dalam akar ya. Jadi unsur pembentuknya itu berada di dalam akar ya. Nah, jadi unsur pembentuknya itu berada di dalam akar. Nah, di dalam tanda akar kayak gitu ya. Nah, jadi di sini unsur pembentuknya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu pertidaksamaan kemudian ada akar, nah itu dikategorikan ke dalam pertidaksamaan irasional ya. Baiklah, langsung saja. Adapun untuk langkah-langkah menyelesaikannya, nah, untuk langkah-langkah menyelesaikannya di sini. Untuk langkah-langkah menyelesaikannya cuma ada 3 tahap ya, gampang sekali. Apa aja tahapannya? Nah, untuk tahap yang pertama, nah ini harus diperhatikan. Untuk langkah yang pertama yaitu unsur yang ada di dalam akar, nah yang di dalam akar, nah itu ya. Pokoknya apapun yang di dalam akar itu dibuat sama dengan dibuat lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi kalau dalam soalnya ada dalam akarnya, diambil yang di dalam akarnya kemudian ditambahin lebih dari atau sama dengan 0 kayak gitu ya. Ini udah merupakan syaratnya ya. Nah, ini syaratnya karena yang di dalam akar itu gak boleh negatif kayak gitu ya. Jadi pakai lebih dari sama dengan 0 ya yang di dalam akar. Kemudian nah, setelah itu untuk langkah yang kedua yaitu kuadratkan kedua ruas. Nah, kuadratkan kedua ruas. Jadi ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan ya. Nah, ini langkah pertama dan kedua itu selesaikan sampai dapat X ya. Kalau variabelnya X berarti X, kalau variabelnya Y ya Y gitu ya. Nah, berarti ini sampai selesai kerjakan, kemudian yang kedua juga yang ini sampai selesai ya. Sampai dapat X aja kayak gitu. Kemudian nah udah dapat hasilnya dari langkah pertama dan kedua. Nah, kemudian kita bikin garis bilangan. Dari mana? Dari gabungan langkah pertama dan langkah yang kedua. Nah, kemudian ambil irisannya ya. Ambil irisannya. Kalau emang ada irisan ya. Kayak gitu. Oke, sekarang biar terbayang, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, ini hapus dulu ya. Baiklah, sekarang kita ke contoh soalnya biar terbayang. Contoh nomor 1. Tentukan aja ya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai akar
3x tambah 2 itu kurang dari, nah ini akarnya di sini, kurang dari 2. Nah, kayak gitu. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3x tambah 2 kurang 2. Ya. Nah, ini kita langsung aja ya selesaikan pakai 3 langkah yang tadi cara mengerjakannya ya. Oke, langsung aja kita selesaikan. Menurut langkah yang pertama, ya, kita buat yang di dalam akar. Nah, berarti di sini yang di dalam akar yang mana? Unsur yang di dalam akar 3x tambah 2. Nah, berarti buat yang di dalam akar, yang ini 3x tambah 2 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, itu langkah yang pertama. Baiklah, kita kerjakan. Berarti di sini yang di dalam akarnya 3x tambah 2 dibikin lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bikin sampai x aja. Ya, kan ini 3x tambah 2. Kita bikin sampai x aja. Berarti ini 3x gitu. Nah, ini berarti di sini min 2. Kayak gitu kan. Berarti kalau x aja lebih dari sama dengan min 2 per 3. Nah, kayak gitu kan. Udah, ini langkah pertama beres. Sekarang kita langkah yang kedua. Nah, menurut langkah yang kedua diapain? Kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan kedua ruas. Ini ruas kiri, ini ruas kanan kita kuadratkan. Baiklah, kita tulis lagi aja. Ruas kiri itu 3x ditambah 2. Ruas kanan itu 2. Nah, kedua ruas kuadratkan. Berarti ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang akar dikuadratkan. Berarti hilangkan aja akarnya. Berarti tinggal 3x ditambah 2. Gitu ya. Kurang dari 2 dikuadratkan 4. Nah, kayak gitu ya. Ini dibikin sampai x aja ya. Berarti ini 3x. Nah, ini dikurangi 2 ya. Berarti jadi 2 langsung aja ya. Berarti x-nya berapa? Kurang dari 2 per 3. Nah, kayak gitu ya. Berarti langkah pertama beres, langkah kedua juga beres. Sekarang kita ke langkah yang ketiga. Menurut langkah yang ketiga, yaitu bikin garis bilangan. Baiklah, kita bikin garis bilangannya di sini. Nah, kita bikin garis bilangan. Nah, kemudian masukin ya angka-angka hasil dari langkah pertama dan kedua. Langkah yang pertama dapatnya min 2 per 3, langkah yang kedua 2 per 3. Berarti kita tulis min 2 per 3 dulu, min 2 per 3 dulu di garis bilangannya, baru 2 per 3. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita satu-satu gambar di garis bilangan biar nanti kita dapat irisannya ya, cari irisannya. Sekarang di sini, nah yang pertama ini dapat x-nya itu lebih dari sama dengan. Nah, ingat kalau ada sama dengannya di sini biar gampang pakai bulatan penuh, berarti nah ini. Nah, gitu ya, bulatan penuh. Nah, di sini berarti kalau x-nya lebih dari atau sama dengan ya, lebih dari itu berarti dari min 2 per 3 ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya, kalau lebih dari berarti dari sini ke kanan arahnya. Nah, ini untuk langkah yang pertama. Berarti seperti ini ya. Dari min 2 per 3 ke kanan karena x-nya lebih dari atau sama dengan min 2 per 3. Nah, udah beres yang itu, sekarang ke langkah yang kedua. Nah, kita masukin. Di sini di langkah kedua ini enggak ada sama dengannya, berarti di 2 per 3 pakai bulatan kosong gitu ya. Kemudian di sini penyelesaiannya x-nya itu kurang dari 2 per 3. Berarti kalau kurang dari ke arah kiri ya, berarti di sini ke arah kiri. Nah, ini ditumpukan kedua aja biar gampang. Nah, kayak gitu ya. Kemudian, nah ini udah dapet, cari irisannya ya. Irisannya itu yang mana? Nah, irisannya itu cari aja tumpukan yang paling banyak. Tumpukan yang paling banyak. Ya, tumpukan yang paling banyak. Oke, kita cari tumpukan yang paling banyak. Kalau dari min 2 per 3 ke kiri itu cuma ada, nah di wilayah ini cuma ada satu tumpukan. Kemudian di wilayah yang tengah ada 2 tumpukan. Di wilayah yang ketiga, yang ini yang samping ada satu tumpukan. Berarti yang paling banyak tumpukannya yang tengah. Berarti ini adalah irisannya. Kayak gitu ya, dapat. Nah, udah dapat kayak gini ya tinggal ditulis. Jadi gimana ini nulisnya? X gitu ya. Ini antara, karena ada bulatan penuh jadi pakai sama dengan di sini ya. Berarti ini pakai sama dengan. Ini pakai sama dengan min 2 per 3
gitu. Kemudian di sini, nah ini berarti kurang dari, nggak usah pakai sama dengan ya, berarti di sini 2/3. Nah, kayak gitu ya. Di sininya, nah ini adalah jawabannya ya. Tapi yang ditanya himpunan penyelesaian, jadi kita bisa tambahin aja depannya pakai himpunan penyelesaian sama dengan dalam kurung kurawal X di mana, nah ini tulis lagi, kemudian belakangnya X anggota bilangan real. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya seperti ini. Oke, gampang ya. Jadi untuk langkah yang pertama, ini syarat mutlak ya. Yang di dalam akar ya, kalau ada soal yang di dalam akar, nah yang di dalam akarnya buat lebih dari sama dengan 0 ya, karena tidak boleh negatif kalau di dalam akar. Kemudian langkah yang kedua, kuadratkan kedua ruas. Baru yang ketiga, bikin di garis bilangan. Kemudian cari ya penyelesaiannya lewat garis bilangan. Jadi dari langkah yang pertama hasilnya dan langkah yang kedua hasilnya masukin ke garis bilangan ya. Kalau ada irisannya, cari irisannya. Oke. Baiklah, itu untuk contoh nomor 1. Sekarang kita ke contoh nomor 2. Nah, kita ke contoh nomor 2. Nah, untuk contoh nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar X tambah 3 lebih dari akar 2X min 1. Nah, ini pertanyaannya. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X tambah 3 lebih dari akar 2X min 1. Baiklah, kita langsung aja ke langkahnya ya. Untuk langkah yang pertama, menurut langkah yang pertama katanya ngapain? Ya, yang ada di dalam akar dibuat lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, di sini yang ada di dalam akarnya ada berapa? Ada kedua ruasnya ya, berarti di sini ada X tambah 3 dan ada 2X min 1. Berarti di sini yang X tambah 3 dibikin lebih dari atau sama dengan 0, yang 2X min 1 juga dibikin lebih dari atau sama dengan 0. Kayak gitu ya. Udah kayak gini selesaikan sampai X aja, berarti di sini kalau X aja lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, ya gitu ya. Kemudian di sini langsung aja, berarti kalau X aja lebih dari atau sama dengan setengah. Nah, kayak gitu. Oke, itu untuk langkah yang pertama, kita beres ya. Sekarang ke langkah yang kedua. Nah, menurut langkah yang kedua, kuadratkan kedua ruas ya. Baiklah, ini di sini ya langkah kedua. Kuadratkan kedua ruas. Berarti ruas yang pertama X tambah 3 lebih dari 2X min 1. Nah, katanya kuadratkan kedua ruas. Berarti yang ini dikuadratkan, yang belakang juga yang ini dikuadratkan. Berarti kalau ada akar dikuadratkan, berarti ya hilang akarnya. X tambah 3 aja. Lebih dari 2X min 1 dikuadratkan. Kalau ada akar, akarnya hilang berarti 2X min 1 aja. Kayak gitu ya. Baiklah, berarti gimana ini? Nah, terserah nih mau mana nih yang diproses. Ini aja deh, yang ini pindah X-nya ke sini, yang min satunya ke depan gitu. Berarti 3 tambah 1 lebih dari 2X min X gitu. Berarti 2X min X, nah berarti di sini 4 lebih dari X kayak gitu ya. Saya ini udah langkah pertama, ini udah langkah kedua. Oke. Sekarang ke langkah yang ketiga, menurut langkah yang ketiga dibikin garis bilangan. Ya, baiklah, sekarang kita bikin garis bilangannya. Kita masukkan angka-angkanya yang telah didapat. Dimulai dari yang pertama, ini berarti kita dapat min 3. Nah, min 3, setengah, dan 4. Berarti kita harus tulis dulu min 3. Baru setengah, ya berurutan nulisnya. Dan terakhir 4. Kayak gitu. Sekarang kita masukkan penyelesaiannya ya ke dalam garis bilangan. Sekarang kita mulai dari yang ini dulu. Yang ini X lebih dari atau sama dengan min 3. X lebih dari atau sama dengan. Berarti di sini ada sama dengannya. Berarti si min 3 di sini pakai bulatan penuh. Kayak gitu. Nah, kalau X-nya lebih dari berarti ke arah
kanan. Berarti ini ke kanan dari min 3. Nah, kayak gitu. Udah, ini yang pertama. Ya. Sekarang yang kedua, ini ada setengah. Setengah ini juga tandanya ada sama dengannya. Berarti yang setengah ini buatan penuh. Kemudian di sininya X-nya lebih dari. Berarti kalau lebih dari ke kanan juga. Ya, berarti ini ke kanan. Kita bikin ketumpukan kedua aja. Kemudian yang terakhir, ini udah berarti sekarang yang terakhir X-nya kurang dari 4 ya. Ini menganggapnya keempat berarti yang lebih besar 4 ya. Nah, tapi di sini nggak ada sama dengannya, berarti ini bulatan kosong. Nah, X-nya lebih kecil atau kurang dari 4, berarti kalau kurang dari ke arah kiri. Nah, ini berarti ke arah kiri. Berarti ke arah kiri. Nah, ini ke arah kiri ya. Nah, kayak gitu. Baru deh dari sini cari irisannya. Berarti yang mana irisannya? Ini cuma satu tumpuk ya dari min 3 ke atas. Nah, ini dari min 3 sampai setengah, 2 tumpuk. Di sini dari setengah sampai 4. Nah, ini 3 tumpuk nih. Dari 4 ke kanan berapa tumpuk? 2 tumpuk. Berarti yang paling banyak tumpukannya yang ini. Kayak gitu ya. Berarti lah kan tinggal deskripsikan aja berarti X gitu. Kalau di sini lebih dari ada bulatan penuh berarti pakai sama dengan setengah. Kemudian di sini kurang dari 4. Kayak gitu ya. Ini juga aja udah benar. Tapi kalau mau lengkap himpunan penyelesaiannya pakai himpunan penyelesaian dengan X. Nah, ini belakangnya X anggota bilangan real. Seperti itu. Oke. Gampang ya. Itu untuk contoh nomor 2. Oke, sekarang kita ke nomor 3 ya. Nah, ini untuk tipe yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar, ini ada kuadratnya ya, X kuadrat min 3X min 10 itu kurang dari atau sama dengan akar X tambah 2. Nah, kayak gitu aja. Oke, sekarang kita langsung aja di sini ke langkah yang pertama. Sama aja ya langkahnya. Untuk langkah yang pertama, katanya yang di dalam akar dibuat lebih dari atau sama dengan 0 ya. Di sini yang di dalam akarnya ada 2 ya, ada ruas kiri dan ruas kanan. Di sini sekarang kita ruas kiri dulu aja yang ini. Berarti di sini X kuadrat min 3X min 10 dibuat lebih dari atau sama dengan 0. Ini selesaikan ya sampai dapat X gitu ya. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat ya. Ada kuadratnya. Berarti kalau ada kuadratnya, cara menyelesaikan pertidaksamaannya pakai difaktorkan ya. Berarti kita cari faktor dari X kuadrat min 3X min 10 ya. Cara memfaktorkannya gimana? Cara memfaktorkannya, oke lah manual aja ya. Berarti di sini kita cari A, kita cari B, kita cari C. Seperti biasa ini jadi A-nya yang dengan X kuadrat berarti 1, B-nya yang dengan X min 3, C-nya yang konstanta min 10 gitu ya. Kemudian A dengan C kalikan berarti 1 kali min 10 min 10. Cari bilangan yang kalau dikalikan min 10, kalau ditambahkan yang tengah berarti min 3. Nah, coba cari angkanya berapa? Min 10 dan min 3. 25 ya. 2 dengan 5. Kemudian yang negatifnya, nah ini 5-nya. Oke. 2 kali min 5. 2 kali min 5, ini 10. 2 kali min 5, min 10. 2 tambah min 5, min 3. Oke. Nah, udah dapet kita angkanya 2 dengan min 5. Kemudian kita masukin di sini kan X aja, berarti di sini X aja, dalam kurung X aja, gitu kan. Nah, 2 masukin ke sini, berarti positif 2. Min 5, masukin ke sini, berarti min 5.
Nah, lebih dari atau sama dengan 0, jangan lupa. Oke. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan, kalau ada faktor kayak gini, berarti pakai garis bilangan nantinya. Ya, nah jadi sampai sini, ini kan belum beres. Ya, kita langsung aja, kalau ada bentuk kuadrat seperti ini, kita langsung aja dibikin garis bilangannya ya. Jadi kayak gini, cara membuat garis bilangannya sama ya kayak kemarin, berarti di sini bikin dulu sama dengan X sama dengan 0. Berarti di sini X tambah 2, yang ini ya, X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian di sini X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2, kemudian X-nya sama dengan 5. Nah, gitu kan. Nah, kemudian menyelesaikannya pakai garis bilangan di sini. Nah, gitu. Min 2 dulu, baru 5. Kayak gitu kan, menyelesaikan pertidaksamaan. Kemudian, oh ya, ini min 2. Kemudian ada berapa daerah? Ada 3 daerah. Nah, kayak gitu. Udah seperti ini, tentukan tanda di masing-masing daerah ya. Pakai cara cepat aja menentukan tandanya, patokannya daerah yang C. Untuk menentukan daerah yang C itu didapat dari koefisien X ya. Di sini koefisien X-nya positif, ini juga positif. Positif kali positif, positif. Berarti ini positif. Ini selang-seling aja, negatif, positif. Gitu, ya. Nah, daerah mana nih yang terpilih? Daerah yang terpilih adalah ini karena lebih dari atau sama dengan 0, jadi positif. Nah, berarti pilih daerah yang positif. Yang mana? Yang A dan yang C. Pakai bulatan penuh ya. Ini juga pakai bulatan penuh. Nah, kayak gitu. Nah, berarti di sini udah dapat ya. Yang penting kita dapat gambarnya dulu aja, oke? Sekarang itu baru yang pertama, ruas pertama. Sekarang ruas yang kedua juga, yang ini harus dibuat. Nah, syaratnya lebih dari sama dengan 0. Kita di sini aja. Berarti yang X tambah 2 yang di dalam kurung, yang di dalam akar yaitu X tambah 2 juga dibikin lebih dari sama dengan 0. Kalau ini mah biasa ya, nggak ada kuadratnya, berarti gampang, tinggal X lebih dari sama dengan min 2. Gitu. Nah, ini mah bisa digambar sekarang, bisa digambar nanti aja pas disatuin. Bisa ya. Kemudian ini baru langkah yang pertama, ya. Langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, nah, untuk langkah yang kedua, kuadratkan kedua ruas. Berarti di sini dikuadratkan, berarti akar dari X kuadrat min 3X min 10 dikuadratkan, itu kurang dari sama dengan akar X plus 2 dikuadratkan. Oke, kalau dikuadratkan berarti hilang, akarnya berarti X kuadrat min 3X min 10 kurang dari sama dengan X tambah 2, ini juga hilang ya. Nah, ini selesaikan, berarti berapa ini? X kuadrat, nah gitu, ini ke sini aja, ini juga ke sini, jadi min 3X, min X, min 4X, min 10, min 2, min 12. Yang dari sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini ini juga pertidaksamaan kuadrat. Berarti kalau ada kuadratnya, caranya kayak tadi ya. Berarti pakai garis bilangan ya ini. Baiklah, berarti di sini sebelum pakai garis bilangan difaktorkan dulu ya. Nah, kita langsung aja deh faktornya jadi berapa nih? Harus sudah bisa nih. Berarti X berapa nih? Yang kalau dikalikan min 12, kalau tambahkan min 4, min 6 dengan 2. Nah, gitu ya. Min 6 kali 2, min 12, min 6 tambah 2, min 4. Kayak gitu. Kurang dari sama dengan 0. Cara mengerjakannya kalau yang gini, pertidaksamaan, nah, pakai garis bilangan ya. Ingat ya, pertidaksamaan kalau ada faktor 2 kayak gini, pakai garis bilangan. Berarti di sini bikin dulu sama dengan 0. Ini juga bikin dulu sama dengan 0. Itu berarti X-nya sama dengan 6. Di sini X-nya sama dengan min 2. Nah, udah kayak gitu pakai garis bilangan. Nah, sampai pakai garis bilangan aja di sini ya. Min 2 di sini, kemudian di sini 6. Itu ya. Nah, di sini daerahnya kita tentukan, patokannya daerah yang paling kanan di sini diambil dari koefisien X-nya positif, positif berarti ini juga positif. Berarti ini negatif, ini positif. Gitu. Nah, kita di soal lihat ini katanya kurang dari sama dengan 0, berarti negatif.
berarti negatif. Nah, berarti kalau negatif, daerah mana yang terpilih? Yang tengah, yang ini. Oh ya, ini ada sama dengannya, berarti pakai bulatan. Gitu ya. Nah, udah cukup deh sampai sini aja. Sampai ini ya. Nah, sekarang kita gabungkan ke semuanya ya. Ini emang agak rumit kalau ada kuadratnya. Nah, kemudian kita langkah ketiga gabungkan pada garis bilangan. Baiklah, kita buat garis bilangannya. Nah, di sini aja. Sekarang kita satu-satu masukin ya. Di sini angkanya ada min 2, ada 5, ada min 2 juga, ada min 2, ada 6 ya. Berarti kita catat dulu, ini min 2 dengan min 2 sama kan, berarti min 2 aja. Kemudian ini juga min 2 ya. 5, 6. Kemudian 5, 6. Ya gitu. Nah, kemudian sekarang mah tinggal ini masukin ininya, arahnya, gambarin ya. Sekarang yang pertama, ini gambarnya udah ada, ini enak yang pertama ya, karena gambarnya seperti ini berarti min 2-nya ke kiri. Nah, ini untuk tumpukan pertama, ini dijadikan tumpukan pertama. Berarti min 2-nya ke kiri. Ya, ininya bulatan penuh semua ya. Bulatan penuh, ini juga bulatan penuh. Yang ini ke kiri, nah untuk tumpukan pertama. Kemudian 5-nya ke kanan. Nah, ini untuk tumpukan pertama ya. Sekarang tumpukan kedua, ini jadikan tumpukan kedua. Min 2 ke X-nya lebih dari, berarti min 2 kalau lebih dari ke kanan, berarti ini ke kanan. Nah, gitu. Kemudian sekarang tumpukan ketiga. Nah, ini tuh jadi tumpukan ketiga, min 2 ke 6. Nah, ini ya, ini udah digambarin, kita tinggal kita tinggal tempelin aja di sini ya, di garis bilangan yang baru. Berarti dari min 2 ke 6. Dari min 2 ke 6 kayak gitu. Nah, dari sini jadi mana nih himpunan penyelesaiannya? Coba, dari min 2 ke kiri, ini cuma ada satu tumpukan. Dari min 2 sampai 5, ini ada 1, 2 tumpukan. Ini ada dari 5 ke 6, ada, ini 3 tumpukan. Kemudian dari 6 ke kanan, ini 2 tumpukan. Berarti yang paling banyak tumpukannya yang ini, yang tengah. Pilih 6. Ya, berarti kita deskripsikan X lebih dari atau sama 5, tapi kurang dari atau sama dengan 6. Kayak gitu. Oke, gampang ya. Kalau himpunan penyelesaian tinggal tambahin aja depannya himpunan penyelesaian sama dengan X di mana, nah gitu ya, ini tulis lagi, dan X anggota bilangan real. Nah, tinggal seperti itu aja. Oke. Jadi untuk langkahnya sama aja ya. Ada 3 langkah, tapi untuk kalau ada yang kuadratnya seperti ini emang agak rumit ya. Nah, jadi kita menyelesaikannya juga di sininya pakai kuadrat. Ya, ingat ya, kalau menyelesaikan pertidasamaan ada kuadratnya, berarti difaktorkan dulu. Kemudian, dalam garis bilangan ya menyelesaikannya. Nggak apa-apa, kita sampai garis bilangan aja ya, karena di sini juga nanti pakai garis bilangan ya. Oke, kemudian kuadratkan yang angka kedua ya. Nah, karena dikuadratkan, ini jatuhnya ada kuadrat juga, berarti ya, berarti diselesaikannya sama ya kayak tadi, pakai garis bilangan juga. Oke. Kemudian yang ketiga, satukan ya semua penyelesaiannya. Angka-angkanya kita masukkan dulu. Nah, kemudian kita gambarin lagi, gambar ulang ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Sekian ya materi kita, yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Pokoknya kalau kurang paham, nah apalagi yang ini, yang contoh ketiga, silakan ulangi aja videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.